Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan dokter sapi, sahabat semuanya. Masih di Waingapu, sahabat semuanya. Ini adalah sapi-sapi Sumba Unggul, yang mana sapi ini memang biasanya hidup dilepas liarkan seperti di cerita-cerita saya sebelumnya. Dan tahun 2007 hingga 2009 kami melakukan penggemukan sapi Sumba Unggul ini, sahabat. Nah, dia dengan bobot masuk 350, 300 atau sampai 400 itu ADG-nya cukup fantastis. Nah, karena memang sapi Sumba Unggul ini riwayatnya dulu memang sapi unggul nih. Kemudian pada tahun berapa itu ada pemasukan sapi-sapi Brahman, sehingga pernah dikawin silangkan dengan sapi Brahman, sahabat. Seperti itu. Nah, sehingga wataknya, karakternya itu mirip seperti sapi Brahman. Wataknya, karakternya mirip seperti sapi Brahman. Dia hidup liar, hidup bebas. Walaupun memang ada beberapa yang sudah didomestikasi, diikat, kemudian ditambat, dikasih makan, itu seperti itu. Nah, ini tentu cocok sekali dengan kondisi alam yang ada di Sumba Timur ini, yang mana hamparan gurun, hamparan rumput-rumput sabananya luar biasa banyak seperti itu. Nah, sahabat, sapi-sapi ini dilahirkan dari proses perkawinan alami, kemudian di padang penggembalaan, yang mana di musim-musim kemarau itu sama sekali tidak ada rumput, sangat tidak ada rumput. Tandus hanya berisi dengan bebatuan seperti, atau mungkin rumput-rumput kering yang rumput-rumputnya sudah mengering. Nah, maka mungkin teknologi pemanfaatan pakan, pengolahan pakan itu harus ada masuk di situ, sahabat. Nah, sahabat, ini sapi Sumba Unggul. Bagaimana tentang gurun, tentang bukit-bukit ataupun padang pengembalaannya seperti apa, potensinya seperti apa? Ayo kita ikuti petualangan berikutnya di padang penggembalaan sapi Sumba Unggul. Sahabat semuanya, saya masih berada di Nusa Tenggara Timur, sahabat. Saya ingin menunjukkan bahwa potensi negeri kita sebenarnya luar biasa, namun mungkin belum terlalu banyak tereksplor, sahabat semuanya. Seperti yang di sekitar saya ini ada lahan 11.000 hektar kira-kira seperti itu, yang ditumbuhi dengan rumput-rumput sabana, yang mana itu menjadi salah satu rumput yang punya nilai nutrisi tinggi untuk sapi-sapi. Nah, dan di Nusa Tenggara sendiri punya potensi yang namanya sapi Sumba Unggul. Sapi Sumba Unggul yang memang hidupnya ada di range, dengan memanfaatkan rumput-rumput ini, sabana ini. Nah, ini belum termanfaatkan dengan baik. Sementara sentra-sentra sapi masih terfokus di masyarakat, yang kepemilikannya ya ada yang 50, ada yang 100 seperti itu. Sementara di lahan sabana yang luas ini belum terjamah banyak populasi ternak. Beberapa kendala, ya infrastruktur jalan, kemudian ketersediaan air minum seperti itu belum. Nah, ini sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik, fasilitasi dengan baik, dengan teknologi yang baik, maka tidak menutup kemungkinan ini bisa menjadi sumber daging yang dapat membantu mensupport ketersediaan daging nasional. Bayangkan saja kalau kita punya ternak untuk dikembangbiakan di sini, ini low kok, sangat rendah sekali biaya produksinya. Bahkan dibilang hanya cukup dengan makan rumput sabana ini, sapi sudah bisa bereproduksi, sudah bisa beranak, bisa membesarkan anaknya. Nah, tinggal
memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan air. Maka fasilitas-fasilitas sumur, air dan segala macam ini harus kita perhatikan. Nah, sahabat semuanya, ini kondisinya yang memang sebenarnya menjadi tantangan sahabat semuanya. Nah, kemudian kalau kita belum berpikir untuk ke teknologi sahabat semuanya, kalau rumput-rumput ini coba kita buat semacam high, jadi ketersediaannya luar biasa banyak, kita buat sebagai high, kemudian kita gulung, kita simpen. Ketika di musim hujan ini kita panen, kemudian kita simpen di gudang, nanti musim kemarau kita sajikan ke sapi-sapi, itu cukup membantu. Tapi ini karena luasannya 11.000 hektar, jadi untuk ribuan sapi pun cukup, saya pikir ini sahabat semua. Di sekelilingnya kita nggak melihat apapun kecuali memang rumput sabana ini. Nah, sahabat semuanya, ini tantangan kita untuk bisa ada yang melirik ke sini sahabat semuanya. Ya, sahabat semuanya, sementara kalau kita beberapa kali jelaskan bahwa biaya produksi untuk breeding itu kan tergantung beberapa hal. Yang beberapa kali saya jelaskan, satu adalah kebutuhan pokoknya. Nah, kalau di sini sapi-sapi breeding ini sudah cukup dengan rumput yang ada. Nah, di sana ada domba, ada kambing, segala macamnya. Seperti itu. Kalau komponen utama produksi yaitu rumput tersedia dengan murah, sapi mencari sendiri, itu sudah hampir 70% kita tertolong. Jadi biaya produksi pedetnya untuk breedingnya lebih murah lagi. Apalagi kalau angka produktivitasnya juga tinggi. Sapi, kuda, kemudian kerbau, kambing itu dia bereproduksi sendiri, kawin secara alami, setiap tahun menghasilkan anak. Seperti itu untuk sapi. Untuk kambing 2 tahun bisa 3 kali beranak. Ini sudah dijamin bahwa ketersediaan daging akan terbantu. Nah, ini sahabat semuanya. Maka sebenarnya hal-hal seperti ini yang harus kita salah satunya juga perhatikan, pemerintah untuk bisa membuat fasilitas, membuat program-program yang memang intinya untuk pengembangan peternakan Indonesia sahabat semuanya. Ini bayangkan, ya Allah, luar biasa. Sebatas pandang itu isinya adalah rumput-rumputan yang kalau kita kelola dengan baik, ini sudah seperti di Australia sahabat semuanya, dalam kondisi seperti ini. Bahkan mungkin di New Zealand pun kalau daerahnya dingin mungkin seperti ini. Nah, monggo yang belum pernah ke Nusa Tenggara Timur, ini rumput-rumput sabana banyak di Nusa Tenggara Timur, yaitu terutama di kalau di Sumba Timur, di Sumba Barat tidak tersedia banyak, ataupun di pulau yang lainnya tidak banyak tersedia. Sahabat semuanya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini potensi. Monggo di Direktorat Pakan ataupun di Kementerian Desa, atau ada pengusaha ternak yang memang ingin mengembangkan pola peternakan breeding ataupun mengemukan, ini masih terbuka lebar sekali, terbuka luas sekali dalam rangka membantu populasi sapi secara nasional sahabat semuanya. Kita buatkan range di sini, kemudian kita buatkan pengamatan terpadu, kita tingkatkan produktivitasnya. Salah satunya contoh, kalau selama ini kendalanya adalah dia kelahiran pedet, yang kematian pedet mungkin masih ada, ataupun pertumbuhan pedet lepas sapi yang kurang memenuhi, maka bisa kita lakukan intervensi-intervensi seperti pemberian konsentrat sahabat semuanya ya, atau jenis rumput-rumputan yang memiliki protein cukup tinggi.